Para pemain timnas Indonesia akan mulai berkumpul di Jakarta akhir pekan ini. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, skuad Garuda akan melakoni 2 laga kandang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi. Kedua pertandingan bakal berlangsung di SUGBK, Jakarta. Para pemain bakal berkumpul di Jakarta 10 November nanti, kata manajer Timnas Indonesia Sumarji. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah memanggil 27 pemain yang terdiri dari 11 pemain merumput di dalam negeri dan 16 pemain yang bertanding di luar negeri. Kemungkinan pemain-pemain yang akan bergabung tepat waktu adalah para pemain dalam negeri, karena Liga 1 akan memasuki masa jeda Rabu, 6 November 2024. Pemain yang berkarir di luar negeri kemungkinan terlambat bergabung, karena mayoritas klub mereka baru memainkan pekan terakhir, sebelum jeda internasional pada Minggu, 10 November 2024. Erick Thohir minta semua yang ada di Timnas Indonesia langsung fokus persiapan lawan Cina pada Selasa 15 Oktober 2024. Dari 4 pertandingan yang sudah dijalani, Jay Izzes dan kawan-kawan mengumpulkan 3 poin, guna menduduki peringkat kelima klasemen grup C dengan 3 poin, unggul selisih gol dari Cina sebagai juru kunci. Shin Tae-yong menyebut pemulihan cedera Mads Hilgers semakin membaik menjelang laga Timnas Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mads Hilgers adalah atlet yang baik, sehingga proses pemulihannya juga berangsur sangat baik, kata Shin. Hilgers mengalami cedera saat membela FC Twente dalam lanjutan kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie 2024/2050. Itu terjadi saat melawan Willem II, Sabtu. Dalam laga yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Twente itu, Hilgers tampil sejak menit awal. Namun Hilgers hanya tampil 45 menit. Ia digantikan Gustav Lagerbielke pada babak kedua. Shin mengaku sudah berkomunikasi dengan sang pemain. Hilgers diyakini akan segera pulih sehingga bisa tampil saat Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada 15 November. Shin mengatakan, tampil atau tidaknya Hilgers dalam laga terdekat Twente akan dipantau. Yang pasti, Shin yakini pemain berposisi bek tengah ini segera pulih karena cederanya tak serius. Itu tergantung pada kondisi waktu pemulihan Hilgers. Tergantung kondisinya nanti bagaimana, ucap pelatih asal Korea Selatan ini. Adapun Shin memanggil 27 pemain untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Dari 27 nama yang dipanggil, ada 7 pemain yang berposisi sebagai bek tengah, seperti Jay Izzes dan Jordi Amat. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan beberapa penyerang yang masuk radar PSSI masih dalam proses. Meski tidak mengungkap siapa saja penyerang yang dalam proses, sudah dapat diterka siapa-siapa saja penyerang yang dimaksud Yunus Nusi. Siapa saja? Berikut 3 penyerang keturunan yang diburu PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Mauro Zijlstra. Dalam beberapa kesempatan, Mauro Zijlstra mengaku sudah mengirimkan berkas naturalisasi kepada PSSI. Pernyataan itu pertama kali diungkapkan Mauro Zijlstra medio Agustus 2024. Namun, hingga PSSI memperkenalkan Mads Hilgers, Eliano Rahenders, sampai Kevin Dix sebagai calon pemain Timnas Indonesia, Mauro Zijlstra tak kunjung mendarat di tanah air. Saat ini Mauro Zijlstra berstatus penyerang FC Volendam U21. Berusia 19 tahun dengan tinggi badan mencapai 188 cm, Mauro Zijlstra muncul sebagai bomber mematikan Timnas Indonesia. Ole Romeni. Sejak Maret 2024, PSSI sudah mendekati penyerang FC Utrecht yang satu ini. Namun, sampai sejauh ini Ole Romeni belum mengiyakan gabung Timnas Indonesia sekalipun sudah dibujuk sang rekan Ragnar Oratmangoen. Bersama FC Utrecht musim ini Ole Romeni tampil oke. Dari 9 laga Eredivisie 2024 sampai 2025, P Sepak Bola 24 tahun ini mengemas 2 gol. Emiliano Jonathans.
Miliano Jonathan saat ini berstatus runner-up top skor Liga 2 Belanda 2024-2025. Dari 13 laga bersama Vitesse Arnhem di Liga 2 Belanda 2024-2025, Miliano Jonathan mengemas 8 gol dan 3 assist. Pesepak bola 20 tahun yang biasa beroperasi sebagai winger kanan ini hanya kalah 1 bola dari top skor, sementara yang bermain untuk SC Telstar, Zakaria Edahchuri. Miliano Jonathan mengaku sudah dihubungi PSSI dan akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jakobagah menjadi perbincangan di media sosial setelah dengan tegas mengkritik proyek naturalisasi untuk timnas Indonesia. Terkini, Partai Demokrat selaku tempat dia bernaung, buka suara perihal kritik keras Anita Jakoba perihal program naturalisasi yang diusung PSSI ini. Lewat media sosial TikTok, banyak warganet yang melaporkan Anita Jakoba ke Partai Demokrat. Partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono ini pun memberikan respons di kolom komentar. Mereka berterima kasih terhadap masukan dari warganet dan akan menindaklanjuti Anita Jakobagah, kendati tidak dijelaskan keputusan seperti apa yang akan diambil. Terima kasih masukannya sahabat. Kami akan tindaklanjuti. Demokrat bersama Presiden Prabowo mendukung kebangkitan sepak bola Indonesia, tulis Demokrat. Kritik yang disampaikan Anita Jakobagah mencuat dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Kemenpora terkait proses naturalisasi pemain keturunan, yaitu Kevin Dix, Noah Leatomu, dan Estela Lupati. Dalam pertemuan itu, Anita menegaskan ketidaksetujuannya dengan proyek naturalisasi yang terus dilakukan PSSI. Semoga ini langkah akhir, karena kita tidak miskin atlet. Kenapa ambil dari luar terus? Kami dari NTT, daerah tertinggal tapi gudang atlet. Kita punya atlet banyak di Indonesia, ujar Anita. Anita mempertanyakan alasan dibalik pengambilan atlet dari luar negeri yang dilakukan secara berulang dan mendesak adanya upaya untuk menghentikan proyek tersebut. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Kevin Dix, dijadwalkan bakal menjalani sumpah di Denmark. Proses naturalisasi Kevin Dix telah mendapat persetujuan dari Komisi 13 dan Komisi 10. Setelah mendapat persetujuan di paripurna DPR RI, proses naturalisasi ketiga pemain ini langsung dilanjutkan ke Kesekretariatan Negara untuk mendapat surat keputusan Presiden. Apabila sudah ada kepres, akan dilanjutkan ke Kementerian Hukum untuk menjalani sumpah menjadi WNI. Menpora Dito Aryo Tejo serta Sekjen PSSI Yunus Nusi pun bicara belak-belakan terkait rencana Kevin Dix. Menpora mengatakan bahwa target realistis pemain yang membela klub Denmark FC Copenhagen tersebut bisa main saat timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Dito meragukan Kevin Dix bisa main lawan Jepang, sehingga target realistisnya tampil melawan Arab Saudi. Hal ini karena timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Jepang di SUGBK Senayan, Jakarta pada 15 November mendatang. Sementara menjamu Arab Saudi di stadion yang sama pada 19 November mendatang. Untuk melawan Arab Saudi masih ada sedikit waktu lebih lama dibandingkan melawan Jepang. Oleh karena itu, Dito mengaku paling realistis Kevin Dix tampil melawan Arab Saudi. Untuk Kevin Dix ini diproyeksikan untuk bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya, tapi mungkin target realistisnya adalah saat laga Indonesia bertemu dengan Arab Saudi, tapi PSSI akan mengusahakan secepatnya, ucapnya. Sekjen PSSI Yunus Nusi pun menambahkan bahwa pengambilan sumpah ini dilakukan di Denmark, karena Dix memang masih sibuk dengan klubnya. Oleh karena itu, agar sang pemain bisa membela timnas Indonesia lawan Arab Saudi nantinya, PSSI tengah mempersiapkan pemain baru berposisi striker yang akan dinaturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi di tengah proses naturalisasi Kevin Dix yang sedang berjalan. Kami masih dalam proses, striker kami juga sedang diproses, ungkap Yunus Nusi. Meski demikian, Yunus Nusi belum mengungkapkan nama striker yang dimaksud. Sebelumnya, dua penyerang sempat dihubungkan dengan timnas Indonesia, yaitu Ole Romeni dan Mauro Zijlstra. Ole Romeni berusia 24 tahun, saat ini bermain di klub Eredivisie FC Utrecht. Sementara Mauro Zijlstra berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda bersama Volendam.
Kami belum bisa mengumumkan namanya karena memang ada beberapa kendala dalam menemukan striker yang sesuai kriteria untuk memperkuat timnas, tambahnya. Yunus juga menjelaskan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menerima sejumlah rekomendasi nama yang dipertimbangkan. Erick akan kembali memimpin proses seleksi pemain yang akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia.